Satu persatu kelemahan tank M1A1 Abrams keluar dari mulut pasukan Ukraina, setelah mereka tidak mampu bertempur melawan ganasnya drone-drone kamikaze Rusia yang merajalela. Tank kebanggaan Amerika Serikat tersebut diketahui dikerahkan untuk mempertahankan wilayah Avdiivka, Donetsk, wilayah Donbas, timur Ukraina pada Februari lalu. Dalam sebuah video, tank yang diklaim sebagai tank paling modern dengan harga 6 juta dolar AS atau sekitar 100 miliar rupiah tersebut langsung rontok dihajar oleh drone seharga 8 juta rupiah. Media asal AS, CNN belum lama ini memberitakan mengenai pengoperasian kendaraan tempur tersebut di garis depan pertempuran. Rusia mengungkap sudah ada 8 tank Abrams yang hancur karena serangan pasukan Vladimir Putin. Bahkan satu unit diantaranya ditarik oleh pasukan Rusia dan kini telah dipajang di Moskow. Brigade Mekanis ke-47 Ukraina, yang ditempatkan di Donbas mengungkapkan bahwa tank ini telah terbukti sangat rentan terhadap serangan Wave kamikaze yang menyerang lapis baja atas mereka yang lemah. Karenanya, brigade satu-satunya yang mengoperasikan tank Abrams itu, kini sedang mengerjakan pemasangan sangkar baja. Sangkar baja merupakan pengaman berupa terali baja yang dipasang di atas dan samping tank. Fungsinya untuk menahan ledakan drone tak sampai ke badan tank. Sebelumnya, sangkar baja ini dicemooh oleh Barat, karena bentuknya yang lucu dan terlebih dahulu dipergunakan oleh Rusia. Sangkar ini sangat efektif menghindari ledakan tank. Fakta ini juga, menurut CNN bertentangan dengan pernyataan Pentagon bulan lalu bahwa Abrams ditarik kembali dari medan perang karena ancaman dari drone Rusia. Bukan hanya pengamanan luar yang dikeluhkan, seorang anggota Brigade ke-47 Ukraina mengatakan sejumlah kelemahan Abrams hingga jadi pecundang di Donbas. Prajurit berjuluk Joker mengatakan perangkat elektronik di dalam Abrams sangat rentan terhadap cuaca. Alat elektronik di dalam kendaraan perang itu mudah mengalami korsleting akibat kondensasi dari hujan dan kabut. Ia juga mengatakan, mesin salah satu tangki yang baru dikirim dari Polandia sudah rusak. Selain itu, AS memasok mereka dengan amunisi anti-tank yang tidak sesuai dengan tujuannya. Kami lebih sering bekerja sebagai artileri. Anda perlu membongkar garis pohon atau bangunan. Kami punya kasus ketika kami menembakkan 17 peluru ke sebuah rumah dan rumah itu masih berdiri, kata Joker. AS melalui Presiden Joe Biden mengumumkan akan mengirimkan 31 unit tank Abrams ke Kiev pada Januari 2023, yang dilaporkan sebagai cara untuk menekan negara-negara NATO lainnya agar mengirimkan Leopard buatan Jerman dalam jumlah yang lebih besar. Namun lapis baja ini datang sangat terlambat karena sebenarnya ditujukan untuk serangan balasan musim panas tahun lalu. Abrams dikerahkan ke medan pertempuran pada bulan Februari 2024. Persenjataan mereka tidak cukup, kata seorang tentara dari Brigade Mekanis ke-47 Ukraina, yang ditempatkan di Donbas, kepada CNN, saluran barat pertama yang mengamati Abrams di medan perang Ukraina. Itu tidak melindungi kru. Sungguh, hari ini adalah perang drone. Jadi sekarang, ketika tank itu bergerak, mereka selalu mencoba untuk menyerang mereka, kata tentara tersebut, yang hanya dikenali dengan nama panggilan, Joker. Tanpa pertahanan, kru tidak akan bertahan di medan perang, kata rekan setimnya, Dnipro. Pasukan ke-47 juga menyesalkan bahwa Abrams dirancang untuk beroperasi dengan superioritas udara dan dukungan artileri, sesuai dengan doktrin NATO. Kami tidak memiliki penerbangan dan artileri. Kami hanya punya tangki. Dan itulah masalahnya, kata Joker, seraya menambahkan bahwa senjata-senjata barat yang dikirim ke Ukraina terlalu lambat untuk sampai dan jumlahnya terlalu sedikit. Kami kehilangan waktu. Ini adalah kematian bagi kami. AS dan sekutunya telah memasok tank, kendaraan lapis baja, artileri, drone, dan peralatan lainnya senilai lebih dari 200 miliar AS atau 3.252 triliun rupiah ke Ukraina selama 2 tahun terakhir, namun menegaskan bahwa hal ini tidak menjadikan mereka pihak dalam konflik tersebut.